Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi ya di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo dengan tema kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Dan gak bosan-bosan saya ingatkan ya bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa berubah ya. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan atau motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk Virgo, kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Dan saya ingatkan kembali untuk yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, dan pastinya ini tidak bisa 100% resonate dengan kamu ya. Karena ini energi banyak orang. Oke, pastikan ambil pesan-pesan positif dari semua ini. Oke, dan di sini ada blend, ada hesitation, sini ada stress, ada natural disaster. Oke, dan di sini ada strategi. Oke, untuk Virgo, di sini ada blend dan hesitation. Sepertinya di sini kamu harus berhati-hati ya, berhati-hati terhadap seseorang yang mungkin manipulatif, seseorang yang penuh kepura-puraan. Karena takutnya nanti kamu akan tersakiti kalau sempat kamu bisa percaya terhadap seseorang yang seperti ini ya. Seseorang yang mungkin penuh kebohongan. Jadi untuk ini kamu berhati-hati mungkin terhadap teman, terhadap pasangan mungkin, atau mungkin terhadap siapapun. Berhati-hati terhadap siapapun yang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Artinya di sini kamu harus lebih pintar lagi ya. Kamu harus lebih pintar lagi, lebih paham lagi dalam menilai seseorang itu jujur atau tidak kepada kamu, seseorang itu manipulatif atau tidak. Kamu harus berhati-hati terhadap seseorang seperti ini, karena yakin akan ada aja saja orang yang baik dan ada yang tidak baik akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi untuk itu kamu harus berhati-hati untuk terhadap orang-orang seperti ini. Kamu harus lebih cerdas lagi dalam menilai sikap seseorang kepada kamu, mana yang benar-benar tulus, mana yang hanya memanfaatkan kamu. Jadi kamu di sini harus bersikap lebih pintar lagi, oke? Kamu harus bisa membedakan mana orang yang bersikap apa adanya terhadap kamu, mana yang penuh kepura-puraan atau yang penuh kepalsuan terhadap kamu. Agar kamu nantinya tidak terjebak dengan seseorang yang seperti ini. Karena nanti pada akhirnya kamu akan merasa tersakiti, merasa kecewa. Karena pada kenyataannya mungkin dia tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu harapkan. Jadi untuk itu kamu harus berhati-hati terhadap seseorang yang mungkin manipulatif ya, penuh kebohongan, penuh kepura-puraan, mungkin lain di bibir atau lain di hati ya.
dan di sini ada hesitation karena mungkin sepertinya kamu bingung saat ini. Kamu mungkin bingung membedakan mana yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar hanya memanfaatkan kamu di sini. Kamu sepertinya kebingungan ya. Oke, karena mungkin di sini ada yang sedang bermuka dua ya, bermanis-manis di depanmu. Oke, tapi pada kenyataannya tidak semanis itu. Seseorang yang penuh kepura-puraan kepada kamu, artinya seseorang ini tidak jujur dalam bersikap kepada kamu. Seseorang yang istilahnya menutupi semua keegoisannya, bermanis-manis demi menutupi keegoisannya atau demi memanfaatkan kamu di sini. Seseorang yang mungkin penuh kepalsuan. Oke. Ini bisa tentang orang terdekatmu, bisa tentang teman, atau mungkin tentang rekan bisnis yang kamu jalani saat ini, atau mungkin seseorang dari lingkungan pekerjaanmu ya. Akan ada saja seseorang yang menyukai kamu dan tidak menyukai kamu. Jadi untuk itu kamu harus berhati-hati terhadap siapapun yang akan masuk ke dalam hidupmu ya. Baik itu dalam lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan pertemanan kamu, atau mungkin bahkan seseorang yang menawarkan cinta kepada kamu. Jadi kamu harus lebih pintar lagi dalam menilai seseorang. Oke? Atau bahkan di sini seseorang yang mungkin penuh kepalsuan, seseorang yang ingin menjalin hubungan asmara dengan kamu. Artinya seorang ini penuh dengan kepura-puraan. Mungkin penampilannya saja yang oke, cuman ternyata hatinya tidak sebaik penampilannya, oke? Atau kepribadiannya tidak sebaik penampilannya. Mungkin penampilannya terlihat mengesankan, membuat kamu atau siapa saja bisa membuat kamu percaya, terpedaya, namun pada kenyataannya penampilannya tidak sesuai dengan kepribadiannya, penuh kepalsuan. Jadi untuk itu kamu harus berhati-hati terhadap seseorang seperti ini ya. Baik itu tentang teman, tentang siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kamu harus berhati-hati untuk orang-orang seperti ini agar kamu tidak terjebak dalam lingkungan orang-orang seperti ini. Oke. Sini ada stress dan natural disaster. Karena di sini kamu jangan sampai stres ya. Jangan sampai kamu jatuh kepada orang-orang yang penuh kepalsuan, penuh manipulatif yang membuat akhirnya kamu banyak pikiran, banyak beban karena mungkin kamu terlalu gampang percaya terhadap seseorang, percaya terhadap kepalsuan seseorang, atau di sini kamu jangan jatuh cinta terhadap rayuan, mulut manis, atau percaya dengan janji-janjinya, atau kamu di sini di PHP ya. Jangan sampai kamu di PHP oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu harus lebih pintar lagi. Kamu harus lebih tahu lagi mana yang benar-benar menginginkan kamu, benar-benar tulus ingin bersama kamu atau hanya ingin memanfaatkan kamu di sini. Kamu harus bisa menilai semua itu, oke? Jangan sampai kamu jatuh hati kepada seseorang yang penuh kebohongan, yang akhirnya dia bisa mengendalikan kamu dan akhirnya kamu akan tersakiti dan semua itu akan menjadi beban di dalam kehidupanmu, oke? Karena di sini mungkin akan ada saja orang yang menyukai kamu dan orang yang tidak menyukai kamu. Oke, kembali lagi ada yang berpura-pura baik kepada kamu, padahal sebenarnya dia ingin menghancurkan kamu. Bisa tentang ingin menghancurkan hubungan asmara kamu, menghancurkan karir kamu atau bisnis, bisa tentang seseorang yang tidak ingin melihat kamu bahagia di sini. Mungkin ini sebagian Virgo yang merasakan ya. Kalau sebagian Virgo sudah tidak merasakan, tetap ambil positifnya saja di sini. Kalau ini tidak resonate dengan kamu nggak usah marah atau baper ya. Oke. Artinya di sini kamu harus berhati-hati terhadap siapapun yang ingin masuk ke dalam kehidupanmu, bisa tentang teman, rekan bisnis, atau seseorang yang menawarkan hatinya untuk kamu. Kamu harus lebih peka lagi ya, lebih tahu lagi mana yang terbaik untuk kamu, mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu, mana yang hanya ingin PHP-in kamu ya. Kamu harus tahu. Oke. Dan di sini kamu harus tahu strategi untuk bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini sepertinya, oke?
Kamu di sini harus yakin, selagi kamu terus berbuat kebaikan, melakukan hal positif, maka kebaikan juga akan datang kepada kamu. Oke, kamu harus yakin di sini, dan di sini bisa saja seseorang yang telah mencurangi kamu atau bermain di belakang kamu, mungkin dia akan meminta maaf kepada kamu ya, karena di sini kamu tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini tanpa melukai hatinya, karena di sini kamu adalah seseorang yang peka ya, seseorang yang tidak mau menjatuhkan orang lain. Kamu tahu bagaimana cara menyikapi, menghadapi orang-orang seperti ini, dan pada akhirnya dia akan meminta maaf kepada kamu. Dia ingin mengakui semua kesalahannya kepada kamu dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu, baik itu hubungan pertemanan, hubungan asmara atau apapun ya, karena mungkin terlihat ada penyesalan yang akan dia rasakan nantinya, karena mungkin dia telah mencurangi kamu, dia telah membohongi kamu di sini. Karena di sini kamu sudah lebih pintar, kamu sudah tahu cara atau strategi bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Oke, kita lanjut untuk Virgo, kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Dan di sini ada Death. Oke, sini ada Two of Wands. Sini ada Page of Swords. Ini ada The Hermit. Oke, di sini ada Ace of Cups. Oke, untuk Virgo di sini ada Death dan ada Two of Wands. Oke, di sini terlihat mungkin ada sesuatu yang sedang tersembunyi ya. Ada sesuatu yang mungkin disembunyikan dari kamu. Oke, atau mungkin di sini kamu hampir mengetahui sesuatu hal yang selama ini ditutup-tutupi dari kamu. Kartu Death di sini bukan berarti selalu kematian ya. Ini bisa saja awal yang baru untuk kamu. Artinya di sini kamu lebih kuat. Kamu di sini harus kuat untuk bisa menerima kenyataan yang mungkin jauh dari harapan kamu selama ini. Artinya di sini apapun kenyataan yang kamu hadapi saat ini, kamu harus kuat untuk bisa menerimanya, karena pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasakan kedamaian dan kebahagiaan di hidup. Artinya di sini kamu harus lebih kuat lagi menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, meskipun itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini. Tentang kekecewaan, tentang kesedihan di dalam kehidupan, tentang apapun itu kenyataannya, kamu harus bisa menerima semua itu dengan perasaan ikhlas, karena yakin pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Oke? Kenyataan yang mungkin sangat menyakitkan kamu. Oke? Karena mungkin ada yang sedang berbohong kepada kamu, kembali lagi ya, ada yang sesuatu yang disembunyikan dari kamu, atau adanya kepura-puraan di sini. Artinya di sini kamu jangan sampai tertipu dengan rayuan-rayuan dari seseorang ya. Kamu harus bisa membedakan ya, mana yang benar-benar. Kembali lagi, kamu harus lebih pintar lagi, lebih bisa membedakan mana yang benar-benar memberikan harapan atau harapan-harapan palsu kepada kamu. Kamu harus bisa menerima semua kenyataan yang memang harus kamu terima di sini, karena yakin sesakit apapun kenyataan yang kamu terima, sesedih apapun perasaan kamu saat ini, suatu saat kamu akan berada di titik di mana kamu berpikir justru kenyataan inilah yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia di saat kamu sudah mengikhlaskan semuanya, merelakan semuanya. Oke? Mungkin kenyataan yang kamu hadapi saat ini adalah keadaan yang mungkin penuh dengan kebohongan, kepura-puraan, kepalsuan, baik itu tentang teman atau tentang orang yang kamu cintai.
Yakin semua akan berakhir dengan bahagia nantinya. Oke, yakinlah semua akan baik-baik saja. Yang penting kamu fokus di sini. Kamu harus fokus melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu agar hidupmu kembali stabil, kembali seimbang. Akhirnya kamu dijauhi oleh orang-orang yang membuat kamu kecewa. Kamu harus bisa kuat. Tinggalkan semua orang-orang yang penuh kepalsuan, orang-orang yang penuh kebohongan, orang-orang yang manipulatif, artinya orang-orang yang hanya membuat kamu tersakiti di sini. Kamu harus bisa menjauhi semua itu, oke? Dan pada akhirnya, apapun yang kamu rasakan saat ini, tapi kalau kamu ikhlas, kamu rela dengan semua yang kenyataan yang kamu terima, maka akan ada kebahagiaan, akan ada kedamaian untuk kamu nantinya. Dan di sini ada Page of Swords dan The Hermit. Karena mungkin di sini banyak pencapaian yang ingin kamu wujudkan ya, banyak keinginan yang kamu wujudkan, banyak harapan yang ingin kamu capai. Bisa tentang memiliki hubungan yang apa adanya ya. Artinya tidak hubungan yang tidak ada kepalsuan, hubungan yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Baik itu tentang hubungan pertemanan, hubungan asmara, atau kamu ingin semua hubungan apa adanya, mengalir seperti air mengalir tanpa ada kebohongan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, hubungan yang tulus ya. Kamu ingin hubungan yang tulus, dan di sini kamu sudah lebih paham, kamu lebih pintar apa yang harus kamu prioritaskan, apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah bisa membedakan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Tentunya kamu belajar di sini, kamu belajar dari kesalahan-kesalahan kamu dalam menilai seseorang. Kamu lebih mengintrospeksi diri, lebih tahu lagi mana orang yang benar-benar baik kepada kamu ya, mana yang orang yang bisa hanya memanfaatkan kamu di sini. Kamu sudah pintar dalam menilai seseorang, yakin kamu akan bisa membedakan nantinya mana yang tulus dan mana yang tidak tulus terhadap kamu, karena di sini kamu sudah belajar dari pengalaman-pengalaman atau kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di dalam hidup. Dan di sini ada Ace of Cups, oke? Dan pada akhirnya kenyataan yang membuat kamu tersakiti, kamu merasa dibohongi di sini. Justru akhirnya semua itu yang membuat kamu merasa akhirnya mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, oke? Karena mungkin kenyataannya kamu mungkin akhirnya dijauhi dari orang-orang yang penuh kebohongan, penuh manipulatif, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Oke, saat kamu mengetahui kenyataan itu, ternyata orang-orang itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia, karena kamu mungkin telah dijauhkan dari orang-orang toksik, orang-orang yang penuh kepalsuan yang hanya mau memanfaatkan kamu di sini ya. Oke. Dan akan ada awal yang indah untuk kamu di sini. Sesuatu yang benar-benar pada akhirnya membuat kamu bahagia, atau dengan hadirnya mungkin seseorang yang memang kamu butuhkan selama ini, seseorang yang apa adanya. Bisa itu tentang teman, tentang hubungan asmara kamu atau siapapun ya. Artinya di sini akan hadir seseorang yang mungkin memang kamu butuhkan kehadirannya, sosoknya yang bisa menyempurnakan hidup kamu. Oke? Apapun kenyataan yang kamu jalani atau terima saat ini, kamu harus bisa ikhlas, merelakan. Kamu harus bisa berpikir inilah jalanmu, inilah yang terbaik untukmu, apapun yang kamu rasakan saat ini, karena pada akhirnya semua ini akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Asal kamu harus ikhlas, harus rela dengan apa yang kamu jalani saat ini. Oke? Maka tetap lakukan hal yang terbaik di hidupmu, maka hal-hal yang baik juga akan datang kepadamu. Oke, segini dulu readingannya untuk Virgo. Semoga resonate, dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Virgo dimanapun berada, karena mungkin sebagian Virgo saat ini sedang merasakan kegelisahan, kesedihan, atau karena mungkin kenyataan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun apapun itu, kamu harus bisa menerima semua itu dengan ikhlas dan menjalaninya, karena pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia.
Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.